Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta maaf ini Pak, saya mengganggu sedikit. wabarakatuh. Silakan. Jadi saya minta waktunya Bapak sedikit. Saya ini Pak salah satu calon guru penggerak Buton Selatan. Iya, Kebetulan kami ini ada tugas Pak tentang demonstrasi kontekstual, iya, di mana kami disuruh dalam mewawancarai kepala sekolah bagaimana mereka dalam mengambil keputusan. oh iya, Ya, jadi keputusan itu terkait kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral. oh iya, Jadi dilema etika tadi ya kondisi benar-benar, sedangkan rujukan moral kondisi benar salah. Oke Pak, mungkin Baik. saya langsung mulai Pak. iya, Jadi pertanyaan pertama Pak, iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, terima kasih. Jadi setiap kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah siswa tentu kita lihat substansi dari kasus yang terjadi. Tidak serta-merta siswa itu dihukum. Tentu dilihat manakala itu kasus adalah termasuk dalam kasus dilema etika, tentu kita lihat dulu apakah ini merupakan unsur kesengajaan dari siswa, misalnya hadir terlambat datang di sekolah karena dia memang terlambat bangun, tapi karena membantu orang tua, menyelesaikan dulu pekerjaan pagi hari di rumah yang memang juga hanya dia harus dia yang kerjakan. Itu merupakan dilema etika. Oh, jadi kalau dilema etika itu misalkan dia misalkan kondisi terlambat datang sekolah karena bantu orang tua. Artinya benar kita menghukum juga serba salah ya serba Pak. salah. Karena memang tanggung jawab juga anak harus bantu orang tua. Ya betul Pak. Di samping juga itu barangkali ada kasus tentang unsur kesengajaan, karena memang anak ini tidur tengah malam, barangkali dia tidak jaga waktu tidurnya sehingga bangun pagi itu memang betul terlambat sekali. Sehingga dia datang di sekolah ya terlambat sesuai aturan. Kalau siswa yang sudah terlambat harus dihukum. Ini juga dilema ini, artinya bujukan apa? Bujukan moral. Bujukan moral. Ya, kita hukum. Mau tidak mau harus kita hukum ini Pak. Kita hukum. Karena dia datang sekolah karena terlambat bangun. Bukan karena dia bantu orang tua. Bukan bantu kasus yang pertama tadi. Iya. Karena memang dia terlambat bangun. Oke Pak. Saya paham. Oke. Pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, kebajikan Pak. Ya. Jadi lagi-lagi kita lihat kasus tersebut tidak serta-merta kita just siswa itu bersalah, tetap harus kita ambil semua sumber-sumber permasalahannya. Di samping itu tentu harus kita libatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk juga kita minta pendapatnya bagaimana atas kesalahan yang terjadi ini. Oke Pak. Ya, sehingga antara kasus yang satu dan kasus yang lain bisa kita petakan bahwa ini merupakan unsur apa? Mengandung nilai gitu ya. Jadi kalau dia kalau nilai-nilai kebajikan berarti benar-benar. Iya, betul. Jadi dalam pengambilan keputusan harus minta pandangan dari orang sekitar kita supaya sama-sama bisa menentukan nilai-nilai yang ada di dalam kebajikan dari pengambilan keputusan kita ini, betul-betul solusi yang terbaik yang kita ambil. Begitu. Yang berikut Pak, pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, tentu pertama-tama yang kita ambil adalah mengumpulkan
apa ini? Bertanya kepada Guru Iya. BP mungkin, Pak. Iya, iya. Tentu ya begitu. Kita harus menggali Kasusnya kasus-kasus lain. ini tentu melalui pihak-pihak terkait. Misalnya di kelas ada guru bidang studi yang barangkali pada saat itu terjadi persoalan dengan siswa tersebut. Kemudian kita libatkan juga kalau memang itu masalah, kita libatkan guru BP, kemudian wali kelas. Ya. Ada juga wakil kepala sekolah yang bisa juga membantu dalam hal ini. Pengambilan keputusan. Iya, iya. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah menanyakan guru BP atau guru yang mengajar pada saat itu kondisi tertentu permasalahan terjadi. Iya. Oke Pak. Oke, siapa? Yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, terima kasih. Dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah tentu kita selalu mengambil keputusan itu betul-betul tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentu di sini dilihat kesesuaian, ketepatan pengambilan keputusan sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan dalam hal pengambilan keputusan ini. Ya, artinya berdasarkan kepentingan orang banyak ya Pak ya. Berdasarkan keputusan. Artinya baru siswa juga Pak yang bermasalah tidak dirugikan. Puas terhadap putusan yang diberikan tersebut. Oke, yang berikut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu banyak tantangan karena kadang kita sudah putuskan itu mendapat pro kontra dari pihak-pihak tertentu. Satu sisi dianggap itu hal yang wajar, sementara dari pihak lain barangkali itu tidak wajar dan tidak layak untuk dilakukan karena bertentangan dengan aturan-aturan sekolah. Sementara di pihak lain menganggap itu hal-hal yang wajar. Ini merupakan dilema yang memang susah kita ambil keputusan, tapi lagi-lagi selalu kita kembalikan pada putusan rapat bersama sehingga ini keputusannya diambil betul-betul merupakan keputusan tidak ada yang dirugikan dan keputusan bersama. Ya, tantangan itu karena pengambilan keputusan terjadi pro kontra terjadi pro kontra dengan artinya yang satu kelompok dia merasa itu sudah benar keputusannya, dan satu sisi lagi mengatakan bahwa itu belum tentu benar. Ya, betul. Memang kalau dilema etika sudah seperti itu Pak. Kemudian yang berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Iya, dalam hal pengambilan kasus, penyelesaian kasus dilema etika tentu kita tidak bisa menjadwalkan secara khusus atau terjadwal karena memang ini setiap saat bisa saja terjadi. Dan pengambilan keputusan setiap saat bisa dilakukan. Jangan kasus terjadi itu kita simpan-simpan berlarut-larut sehingga menjadi masalah besar atau masalah baru lagi. Sehingga ketika terjadi masalah harus diselesaikan pada saat itu. Tentu ini membutuhkan kerjasama dari pihak sekolah terhadap kasus seperti ini. Artinya intinya Bapak tidak punya jadwal khusus tidak punya kondisi dilema etika. Iya. Oke, Pak. Yang berikut Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, tentu di sini hampir semua pihak selalu mendukung, membantu dalam hal mempermudah dalam pengambilan keputusan ini. Bisa dilibatkan guru BP atau bisa komite diundang untuk hadir bersama-sama pihak masyarakat melibatkan orang tua sehingga kasus ini tidak berkembang dan tidak berlarut-larut. Kalau wakasi kesiswaan Pak? Ya, wakasi kesiswaan tentu punya tanggung jawab juga dalam hal ini. Tentu dilibatkan juga. Oke Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya. Tentu pembelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa setiap persoalan itu harus diselesaikan setiap saat.
Kemudian dalam hal pengambilan keputusan kita tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Kita lihat substansi dari persoalan yang ada sehingga dibicarakan bersama. Ketika diputuskan memang betul-betul hasil keputusan bersama melibatkan semua pihak dan setiap permasalahan harus diselesaikan pada saat itu juga. Oke. Ya. Jadi yang pertama itu keputusan harus melibatkan orang banyak. Iya. Kemudian permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga, supaya tidak berlarut. Oke. Dan kemudian tentu hasil putusan itu menjadi punya efek jerah, sehingga tidak terjadi lagi persoalan atau artinya kasus itu terjadi lagi. Artinya keputusan tersebut intinya tidak akan lagi terulang. Tidak akan terulang lagi. Intinya tidak akan lagi terulang sehingga tidak ada lagi kasus-kasus berikutnya yang sama, Pak. Betul. Oke, Pak. Saya kira mungkin cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu, Pak. Sama-sama. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Minta maaf, Pak. Jadi saya minta waktunya Bapak sedikit. Saya sebagai salah satu calon guru penggerak di Buton Selatan ditugaskan dalam hal ini tugas demonstrasi kontekstual, Pak. Tugasnya itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kebetulan yang disuruh diwawancarai kepala sekolah saya dan kepala sekolah tetangga, Pak. Jadi alhamdulillah Bapak sudah meluangkan waktu. Jadi saya langsung saja, Pak, mungkin pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama nih, Pak, terkait pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, baik. Saya melakukan identifikasi dengan mempertimbangkan benar salah dalam sebuah kasus. Jika ada dipertimbangkan dari solusi apapun yang diambil adalah hal yang benar, maka itu adalah dilema etika. Jika ada indikasi ada sesuatu yang salah, maka itu adalah bujukan moral. Jadi, dilema etika berhubungan dengan pertentangan dua nilai kebaikan dalam sebuah kasus, sementara bujukan moral biasa kasusnya berhubungan dengan pelanggaran pidana di dalamnya. Oh, ya. Jadi kalau dilema etika itu mempertimbangkan karena kondisinya benar-benar, ya, Pak. Ya. Kalau bujukan moral benar, kondisi benar dan salah, ya, Pak. Oke. Pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dalam hal ini kasus dilema etika, Pak? Biasanya saya akan mendiskusikan dengan para guru dalam kondisi non formal untuk mencari solusi terbaik dari kasus yang ada. Oh, begitu, Pak. Jadi mendiskusi dalam waktu non formal, ya, Pak? Iya. Dan para guru. Oke, Pak. Yang berikutnya, kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Baik. Saya biasanya melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah, menanyakan pandangannya tentang sebuah kasus. Jika tidak bisa menemukan solusi yang sesuai dengan diskusi bersama Wakasek tadi, maka saya akan adakan rapat dengan guru dan pegawai untuk sama-sama mencari solusi, Pak. Oh, begitu. Jadi pertama rapat dengan Wakasek. Kalau misalkan belum dapat solusi, maka diadakan rapat dewan guru, ya, Pak. Oke, yang berikut, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Efektif jika hasil musyawarah dengan rekan guru dan pegawai, karena akan memandang kasus dari berbagai sudut pandang. Jadi efektif itu jika memandang kasus itu dari berbagai sudut pandang, ya, Pak? Iya, betul. Kemudian yang berikut, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah mempertimbangkan solusi yang sama-sama benar, namun tetap perlu mencari solusi yang terbaik di antara
solusi yang ada. Oh, jadi mencari solusi yang benar dari beberapa solusi apa ya, Iya. yang terbaik. Oke, yang berikut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan, Pak? Baik. Sebenarnya tidak ada jadwal khusus, Pak. Tidak. Hanya saja jika ada kasus dilema etika yang muncul, maka saya akan mencoba berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi artinya tidak ada jadwal khusus, tapi tiba-tiba kalau ada kasus dilema etika, maka Bapak berusaha mencari solusi yang terbaik ya Pak? Betul. Oke, yang berikut, apakah ada seseorang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan adalah dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu, atau mempertimbangkan dampak terhadap murid-murid. Oke, jadi yang pertama mempertimbangkan kepentingan orang banyak Pak dibandingkan individu. Kemudian yang kedua mempertimbangkan dampak murid. Dan yang berikut Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Baik, jika menghadapi dilema etika, perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Oh, jadi dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan betul hal-hal yang matang Pak. Betul. Oke Pak, saya kira cukup Pak wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Pak sudah luangkan waktu. Sama-sama. Terima kasih.